Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma. Tawassulan mutabarukan li qiraati kitab matan Safinatun Najah dari muallif Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana bi qulubihim wa ibadatihim wa karamatihim. Syaikhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan masih fikih ya, kitab Safinatun Najah halaman 2, 4 baris dari atas. Faslun. Bagian niat. Ini udah belum. Kemarin. Sekarang Gak apa-apa diulang aja Pak. Ya. Diulang aja lebih ini. enggak, kalau udah Dulu sekalian kan? ujian, Ya. sekalian tes nih, sekalian ujian. Iya. Ada benar. Iya, ada door prize nih. Jadi kemarin itu masuk babnya itu bab istinja. Jadi istinja itu membersihkan atau mensucikan bekas buang air besar atau buang air kecil. Bahasa orang mah cebok, beges, istinja. Bukan cobek. Istinja teh cebok. Nah, apa hukumnya? Nah, hukumnya sudah dijelasin dulu. Hukumnya itu ada 5. Bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Jadi cebok kumpul kena 5 hukum. Wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Cebok kumpul istinja. Wajib hukumnya jika yang keluar ada bebasahannya. Jadi mohon maaf kalau ngaji fikih mah pasti nggak lepas ada joroknya. Jadi tolong jangan dibilang ini majelis jorok, ini majelis mulia. Tapi mau tidak mau kita harus membahas hal itu. Jadi kalau ada bebasahannya muncullah itulah kerenangan. Mana tuh ngomongnya? Nah itu wajib ceboknya. Kalau sunat gimana? Kalau tidak ada bebasahannya, buang air besar keluar batu, nah itu mah sunat. Buang air kecil pipis batu, sunat. Kok emas mah? Bisa dijual. Iya, hebat penulis bisa nawarin emas. Nomor 3, makruh. Kapan itu posisinya, statusnya hukum makruh? Kalau
yang keluarnya angin. Jadi kalau yang keluar angin makruh cebok. Hitut kacar pun cebok, kaci gawe. Masak. Matangna dengekeun gerang aja teh. Mana wae. Bisa kada wajib. Deketan gerang we kadenge deketan. Aya pasti. Lamun angin muncul, nggak usah cebok, makruh malah. Iya. Tapi kalau kita keringet, ya habis main lah badminton umpamanya kan. Badminton kan keringet, kalau di gedung itu sampai ke bawah itu. Iya. Sampai ke bawah itu beneran, baik depan atau belakang. Nah itu mubah. Artinya menang pahala itu. Kita mah terserah kalau kira-kira nggak nyaman ya cebok. Ajaran tidak naon pengen garing sorangan gitu. Tapi kalau dia posisi status sunat itu dapat pahala ceboknya, istinjanya. Apalagi wajib. Haram. Kapan status haram? Kalau istinjanya dengan sesuatu yang terhormat atau diharamkan. Contohnya cebok pakai air curian atau cebok pakai roti. Kan ini terhormat jeung dahareun lain jeung cebok. Itu haram. Haram. Karena itu ulama fikih membahas alat bersuci. Alat bersuci itu yang pertama kan ada 4, air. Jadi lamun arek suci bisa pakai cair. Yang kedua debu. Nah itu nanti hubungannya dengan tayamum. Nah yang ketiga batu. Nah itu yang kemarin dibahas mungkin. Itu dengan batu. Yang keempat dibak. Dibak itu nyamak disabak di kulit supaya jadi suci, disamak dulu. Disamak itu. Nah itu nanti alat disebutnya batu sepadan. Batu sepadan. Gitu. Tapi ada yang nambah alat bersuci bahkan 5. Yang kelima itu api. Aneh. Api. Itu mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah. Api. Kok api? Jadi biasanya kalau ada kotoran terus dibakar dengan api itu bisa lumer. Dan ketika manusia berdosa kemudian dibakar di neraka itu jadi hapus. Jadi analoginya ke situ, Mas. Tapi Batab Syafi'i tidak pakai. Karunya aku orang cebok itu. Mereka cita-cita dari. Nah, alat cebok, alat istinja bisa air dan batu alat istinja. Kalau tadi kan alat bersuci, air, debu, batu, disamak, dibak. Sekarang alat cebok mah air, satu, yang kedua batu dan sepadannya, itu bahasanya. Batu dan sepadannya. Saya dulu waktu kecil diajar, saya nggak tahu Ustaz kampung begitu ngajarnya ya. Jadi ya, jadi kudu make batu cenah, batu nanti batu segitiga. Dulu waktu kecil batu segitiga. Saya bilang nyarinya susah tuh, apalagi zaman sekarang mungkin ya. Ustaz kampung dulu kan ada sungai banyak. Dulu mah iya di sungai-sungai. Sekarang ya, akhirnya kemudian para ulama mutaakhirin, ulama modern lalu mencari yang sepadan dengan batu.
Apa kira-kira? Jadi kalaupun tidak segitiga batunya, batu naon bae asal tilu gitu bahasana. Ya sudah, daripada dengan batu. Sekarang di hotel kan tidak pakai batu, tapi pakai tisu. Apakah tisu masuk kategori batu? Itu. Makanya di sini kemarin kan dibahasnya ada syarat-syaratnya ternyata. Kalau kita tahu syarat-syaratnya ini, rek make naon ge sok wae asal memenuhi syarat ini bisa. Nah ini pentingnya ngaji ya. Tapi kita bicara martabat dulu. Martabatnya tingkatan yang terbaik cebok itu nomor pertama adalah batu dulu atau sepadannya, lalu air. Jadi yang nomor pertama itu pakai batu dan air. Jadi pakai batu heula cebok teh, terus pakai air. Itu tingkatan pertama, martabat pertama. Tapi rata-rata kita terbentah pakai tingkatan kedua, weh. Ya, kalau pakai tingkatan kedua air saja, nggak pakai batu. Kalau tingkatan ketiga batu saja, nggak pakai air. Nah berarti kalau pakai tisu, tisu saja, nggak pakai air. Tingkatan pertama tisu dengan air, tisu heula, terus pakai air. Nah itu kita bahas. Boleh nggak pakai tisu basah? Bagus. Jadi ada syarat-syaratnya ternyata. Syaratnya naon? Istinja, bukan dengan batu tapi dengan sepadan. Ini ada 3 untuk menyederhanakan: alat, cara, dan tempat. Alat, cara, dan tempat. Yang akan tempat yang akan dibersihkannya, kubul dan dubur. Sekarang berkenaan dengan alatnya. Alatnya itu ada 5. Saya nggak tahu cara ngapal kenana. Ngapal kenana kieu sih. PSK diangkat, tetap tidak terhormat. Nggak tahu saya ngapalinnya gitu aja supaya gampang. PSK diangkat, tetap tidak terhormat. PSK itu naon gitu. Kira-kira gitulah. Anu jual apemnya. Pena padat. Maksudnya benda padat. Nah, kita ambil tisu. Dia masuk jenis padat enggak? Padat. Berarti masuk kategori. Tapi ntar dulu. S. Apa S-nya? Yang penting kan tidak cair, padat. Itu tisu kan padat, tidak cair. S. S-nya suci. Tisu suci enggak? Suci, masuk kategori. Itu caranya. Nanti kalau kita nemu daun, nemu kayu, padat, suci. Kayaknya kering. Tuh. Berarti lain nu basuh. Ingat kan eta? PSKT padat, suci, kering. Berarti lain nu basuh. Terus apa lagi? Diangkat. Diangkat tuh. Ini bisa ngangkat enggak? Ngangkat kotoran. Kalau tisu mah bisa. Iya maksudnya bisa ngebersihkeun. Tapi aya anu licin, dia nggak bisa. Mohon maaf, kaca. Asal teu bisa kaca mah. Kitu deui kalau ka melet. Tapi kalau tisu mah bisa. Gitu. Jadi caranya gitu. Diangkat, tidak terhormat. Nah yang kelima,
maksudnya tidak terhormat. Roti sudah memenuhi 4. Roti itu padat, dia tidak cair. Kering. Suci, Kering. kering. Bisa ngalegitkeun, bisa ngangkat kotoran. Tapi dia terhormat. Berarti tidak masuk kategori alat istinja. Gitu caranya. Rumusnya. Kan gampang. Iya. PSK diangkat tidak terhormat. Sekarang daun ini padat enggak? Padat. Harus kering, suci. Bisa nggak mengangkat kotoran? Kalau ini bisa, pakai. Terhormat kan tidak masuk kategori terhormat, kecuali mungkin mohon maaf bayam, kangkung, merenang, atau masuk di sayur. Tapi dia mah daun gitu kira-kira ya. Caranya begitu. Sekarang caranya kumaha? Nah ini caranya ada 2. 1, minimal 3 kali usapan. Minimal 3 kali usapan. Atau 3 lembar tisu. Atau 3 buah batu. Jadi ambil 3 lembar langsung 3 lembar tisu. Jangan 1. Tapi ini minimal. Kalau 1 tidak sah. Ambil 3 lembar tisu. Itu minimal. Kurang dari 3 tidak sah. Pak Ustadz, saya udah ambil 3, tapi belum bersih juga. Sakitnya ke stilu. Silahkan, boleh hukumnya. Ya, bukan wajib, bukan sunnah. Boleh hukumnya nambah, tapi maksimal 5. Jadi nambah 2 deui berarti tisu teh. Enggeus make 5. Kitu keneh wae enggeus tong dipikiran. Nah, itu sudah tinggi, jangan ragu sudah. Sudah begitu aturannya. Udah 5 udah nggak usah dipikiran. Moal aya nu ngambek ieu, moal aya nu ngambek. Keun we antep keun. Lajeun teh bisa bersih-bersih nabi kitu-kitu keneh wae. Yang kedua, caranya harus sampai bersih, yaitu kalau tidak terlihat keruk-keruknya itu bersih. Tidak terlihat keruk dan jangan dicium, makruh. Tong diambean, makruh. Iya. Ini kacida sih jelema teh was-was, aing geus bersih can. Ayo diambean. Ya. Sekarang tempat yang dibersihkan, kubul dan dubur. Ini ada 3. 1, sebelum keringnya tempat tersebut. Sebelum kering. Artinya harus langsung. Jadi begitu, mohon maaf, buang air besar atau air kecil. Jangan jalan-jalan dulu. Punten saya rek ka pasar heula ke cebokna. Enggak boleh. Jadi kudu langsung ulah kemana-mana heula. Yang kedua, kotorannya tidak kemana-mana, ke ucrat-acret. Jadi masih di wilayahnya. Mohon maaf, di kepala parcinya. Kalau sudah ke selangkangan, nah itu mah tidak bisa, tidak harus pakai air. Jadi kudu normal. Geus kumaha deui atuh. Hese eta mah. Jadi harus kalau masih di tempatnya silakan pakai tisu atau pakai. Tapi kalau udah melebihi itu sampai ke selangkangannya harus. Gitu. Yang kedua, tidak kemasukan barang asing seperti pasir, jagung. Nah, itu mah kemasukan dulu pakai cair, nggak bisa pakai ini.
Nah gini, setidaknya untuk martabat menghilangkan najis, tapi nggak bisa dipakai sholat. Seperti gini, saya pakai tisu cuma 2, tidak 3, tapi udah bersih geningan Ustaz. Sah, boleh, tapi nggak bisa dipakai sholat. Untuk martabat menghilangkan najis, udah bisa 2 tisu, tapi nggak bisa dipakai sholat. Udah begitu kayak gimana? Nggak turut ke gue, ikuti, kita tilu-tilu, nggak tahu ada apa. Bahan 2 nya 5. Nggak tahu gitu. Kalau kencing dihilangkan, kering, pakai celana, dan najis tidak akan pindah ke celana. Kencing lalu dihilangkan, tapi kayak ini kelihatannya nepikeun ka garing, jeung teu bau, pakai celana ya, pakai celana, udah najis mau ke mana-mana iya, selesai istinjanya, tapi nggak bisa dipakai sholat. Kayak gitu, nggak boleh langsung sholat. Saat wudhu bersihkan saja dulu, baru wudhu. Nah kemarin fardu wudhu ya, fardu wudhu kemarin. Fardu wudhu ayah sabaraha. Ayo door prize ya. Rukun wudhu ada berapa? 6. 5. 6. Pan kemarin geus kasih air apa lain. 6 dah. 8, 6, 7. Kita tuh. 7 Pak. 1 niat. Makan. Kan? Gugun. Makan gugun baraha eta fardu wudhu, rukun wudhu. Jadi minyak ya. Minyak gagal ya mah ya. Door prize ya. Gagal bae mau minyak ya. Coba 8 ke sabaraha. Mau mulai door prize-nya. Iya. Nah, tekaci ya apa nebakna. Ya semangat. Ieu mah tekaci nebak cenah, cek ieu cenah hareup teuing cenah. Ini ada 3 nih. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngacung we nya, enggak usah semua jadi ngacung. Kita kan pakai patokannya. Rukun wudhu ada berapa ngacung? belakangnya nggak boleh. Boleh cenah enggak boleh. Ngacung heula. Acingnya ditunjuk. Si eta mah ngintip ya. Bukan, tekaci. Itu aja tekaci. Tuh, niat udah buat tekaci. Oh, benar. Oh, palingan yang di tukang nanti bisa ngintipnya. Bila ketik. Oh, benar pintar. Jadi 1 Niat. niat, 2 basuh wajah. basuh wajah, 3 Basuh kedua tangan hingga siku. tangan hingga siku, 4 Kepala. Satu bagian kepala. kepala, 5 Basuh kedua kaki hingga mata kaki. 6 Tertib. Menang dong, Mas. Tekaci. Tekaci itu mah. siapa namanya nanti? Dedi. Dedi. Iya Dedi. Menang hiji door prize. Menang hiji. Sekarang pertanyaan kedua, liatin saya. Ini keran, air mancur, ngacung ya, air mancur. Liatin, saya mau wudhu ya, wudhu. Coba liatin.
sah teu ngacu. Sah. Apa alasannya? Nah, ente sah tuh cuma ayo. Sah nggak? Kan saya tidak kumur-kumur. Lihat lagi, lihat. Saya wudu nih, wudu lihat, wudu lihat. Celin tuh. Ya, belum. Sah. Enggak. Ya. Tidak. Sah. Enggak. Niatnya belum. Muka. Niat dulu. Iya, Kan ini kan ini kan aku kena muka ya. Aku kena muka. Kan dia tadi bilang kan dia kumur-kumur. udah itu Wajib, ini wajibnya makan. Kalau sunnah, kalau wajib biasa itu. Kalau sunnah wajib, sunnah rutin. itu Kita sah. tadi kan Kang Gugun mah tanya ngomong ya. Kalau wajib udah turun enggak sah kan? Itu kan Siapa yang tadi mereka muka itu. Dia langsung muka. Kayak tadi Jadi yang wajibnya emang dari ini. Niat tadi. Niat. muka aja. Pertanyaannya, niatnya kudu disir apa kudu dijaharkan gitu Pak? Tak teuing tak tanya. Biasa aja. Apa dina? Ini nah apa niatnya Apalagi dihargai. kalau Bismillah doang sah. Bismillah doang dan niat tapi Bismillah Bismillah doang. Tapi teu niat. Dan Gusti Allah kan kuningnya namun orang niatnya. Geblek tauhid. Jerok ya iya. Jerok ya. Jerok. Lain dia tadi sante. Teu kumur-kumur, hidung juga enggak loh. Itu langsung Sah. Sah, Pak. Sah. Itu kan Pak. Kenapa Taji? Karena wajibnya memang di muka sama tangan aja. Niat Rukunnya. Ya, yang tadi udah dari awal. Hah? Kalau misalnya Oh, kan apa yang namanya mana? umur itu kan hanya sunnah. Tadi kan bapak muka sama tangan kan. Oh, langsung. Nah berarti kan Telinga sah. enggak telinga. Tadi gitu. Kan sunnah. Oh, sunnah. Yang wajibnya kan hanya muka dengan tangan aja. Kaki. Kaki. Jadi Kaki juga nggak wajib, sunnah. Basuh kaki. ayo sok nempoe lah. Enggak apa-apa emang kudu nyontek ieu. Aduh, Ah, wajib. suka mah mau HP ah. Oh, anak Oh, tersah. Tadi siji benar. Akhirnya nomor 2 tadi salah. Si Bapak. Bar bokir. Oke. Sah. Menang gua tanya. Tapi jawabannya kudu pos haji. Anu bieu wajib jeung sunat. Ya, umur mah sunat. Hidung sunat. Yang wajib itu Muka, yang tangan. langsung basuh wajah. Gitu ya. Masuk ya dekat dia. Tadi. Hah? Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Lihat, saya wudu. Lihat dia wudu ya. Makan. Karena apa? Urutannya nggak tertib gitu aja. Nggak berurutan. Makanya tinggal masuk kanan. Itu aja udah. Nggak berurutan aja. Nggak tertib intinya mah. Emang rukun. Rukun. Ya mau. Berurutan. Jadi makan. Cara berhitung mah ini 2 3 4 5 6. Itu acak-acakan itu mah. Itu. Berarti kudu nambah persoalan hiji deh. Niat, eta kumaha niat. Maksudnya pertanyaannya niatnya tadi. Niatan deh. Tadi Kang Dedi Bismillah hukum cukup tuh. Apa nawaitu rohnal hadasil asgo. Enggak sah kan? Sebab di kamar mandi, sebab di kamar mandi dia berguna. Oh. Tauhid ya jerok tauhid dah. Cukup dalam hati ya. Ayo, kumaha Kang Gugun? Guru neangan deui na buka. Hiji deui. Lihatnya tadi nggak berurutan aja yang benar. Gitu aja. Kaki lalu nggak tangan gitu.
Jadi enggak. Tapi itu udah dibahas apa sih apa jahat dan di kamar mandi. Oh, Boleh nggak udah? boleh enggak? Iya, sudah di kamar mandi. Niat itu tempatnya di hati. Sekali lagi, niat itu tempatnya di hati. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan, yang penting kita sudah niat mau wudhu, itu sudah sah. Bismillah hukumnya sunnah. Wajib nama niat. Niat saya mau wudhu. Tetapi ketika tidak di kamar mandi, di luar, itu hukumnya boleh diucapkan. Dijahat. Jahatnya di keras. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Kecuali sholat. Sholat mah nggak boleh dijaharkan. Sholat mah nggak boleh dijaharkan, itu bedanya. Jadi tolong bedakan. Nu ngaji jeung nu teu ngaji, moal nyaho ilmu ieu. Beneran ieu mah sebab pelik. Jadi hanya di wudu yang boleh dijahar. Tapi selain di kamar mandi. Tapi kalau sholat tidak boleh dijahar. Jadi pada saat Allah mual bisa bareng. Saya niat sholat gitu ya. Oh, nawaitu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Waktu ibu mah ya Allahu akbar can beres ieu. Terasa. Maka dia hanya di hati. Kita hanya disunahkan sebelum sholat usolli fardhu zuhri. Ya itu apa ilmunya? Lain eta mah talafuz bin niat, melafazkan li'ana untuk menolong, membantu. Dan di imah oge urang geus arek salat. Ngan sok loba tempat tempo teh lain. Iya gitu kira-kira. Jadi begitu asup ka masjid engke jadi pabencar deui. Maka dibantu ku sholli. Mulai gitu deui. Gitu. Kalau tetap dari rumah sampai ke masjid udah mantep, udah nggak usah juga nggak apa-apa. Malahan aya nu kieu, eta punten da eta sendalna ka luhurkeun, Allahu Akbar. Coba. Batur mah usolli ieu mah sendal. Sendal ka luhurkeun. Tapi sudah ya, paham. Gitu ya. Udah, ini kapan dibagikannya? Ayo Kak. Iya. Depan itu. Kayak bulan puasa. Bulan puasa. Iya. Ini lu kurang lebih. Kurang lebih. Insya Allah ada. Pak Bokir ini Pak Bokir. Apa coba dia kan salah apa benar tadi deh? Nggak tahu. Kan nggak jelas. Yang dapat siapa Pak? Udah Bokir. Oh Pak Bokir. Bokir. Di bantuan Pak Haji. Ada dia Pak. 6 tahun ini. Tijan. Oh, tidak coba saya lihat. Ini lebih asik lagi kalau udah ngaji tauhid. Ini kitabnya kitab Tijan. Insya Allah mudah-mudahan malam Sabtu depan ya panjang umur sehat. Pak Ustaznya sehat. Ini, ayo. Antuk. Iya. Apa na ya kok? Agubun, naon ubar lapar. Bar lapar. Jahat. Supaya lapar lengit. Maka Makan. Naon ubar haus. Supaya haus lengit. Minum. Gitu. Lamun kulit kena seuneu panas. Buka. kalau kertas dibelem
bakar uang. Bakar. Ternyata teh ketika jadi itikat musyrik. Mun lapar dahar sia. Mun haus minum. Ketika dia jadi itikat musyrik. Kita perlu ngaji tauhid bermakanya tapi kalau keyakinan. Kan semua juga yakin. Walaupun lapar lapar terdahan, lega, kudu dahan, wis. Iya, kudu dahan. Walaupun harus lapar terginum, kudu minum. Dan kalau itu sudah membentuk sebuah keyakinan musyrik, itu perlunya belajar tauhid. Kan bahaya. Makanya itu kan banyak di obrolan-obrolan kita. Yang nggak sadar mengakibatkan musyrik itu. Iya. oh jadi bisa musik gitu. Bisa musyrik. Kamari gering, kurang langsung ke dokter eta. Wah, mau catur. Orang masuk orang ke dokter eta we urang bagus. Catur nabi. Kalau diawali dengan alhamdulillah gimana? Kenapa? Kalau diawali dengan alhamdulillah, misalnya saya pusing, alhamdulillah nih dengan minum Paramex, saya alhamdulillah sembuh. Iya, nanti statusnya ada di mana? Koma. Kalau nggak ngaji tauhid rata-rata walaupun mengucap alhamdulillah. Model kamari ketika la ilaha illallah kan sudah kita ucapkan tiada Tuhan. Tapi kan tetap Tuhan Kristus Yesus. Aku nggak tahu. Iya kalau ditanya gerak Tuhan Kristus Yesus itu hampir semua gerak masyarakat. Lalu di mana la ilaha illallah? Kan la ilaha itu Ya ada. sama sekali tidak ada Tuhan. Tidak boleh kamu mengakui Tuhan. Gitu maksudnya. Nah itu kemusyrikan itu. Jadi kita ngaji tauhid itu, insya Allah jamaah ikhlas, disimpan patung dirinya kita nyembah itu sekarang udah nggak usum nyembah berhala, nyembah patung, iya kan? Kemusyrikannya bukan dari situ, Ya enggak. bukan dari situ. Kemusyrikannya silahkan Bapak berangkat ke Jakarta Kang Gun, naik kereta, teu mawa HP, teu mawa duit. Dah kolak berangkat. Mau bener aja teu mawa duit berangkat. Bukan, enggak. Ini etikat bukan bahaya, makanya saya bilang ke Ustaz Samsul, saya hati-hati juga ngaji tauhid, jangan sampai sapoto. Kalau sapoto nanti ini bahaya. Besok-besok mungkin kampung ke Jakarta membawa duit, mana izin musyrik cenah dicek Ustaz. Salah, lain itu maksudnya. Ngaji tauhid itu ngaji ini. Keyakinan. Iya, ini ngaji etikat keyakinan, bukan ngaji break. Kalau fikih ngaji praktek. Kalau fikih mah praktek ibadah. Tapi kalau tauhid, di mana status keyakinan iman kita itu? Jadi asyhadunya teh, aku bersaksi, kan harusnya saksi mah. Lihat kejadian nggak? Kejadian perkara. Iya. Dia jadi saksi. Harus lihat. Jadi selama ini kan kita munafik. Wasduhu asyhadu la ilaha illallah. Aku bersaksi, iraha cepurang tenyak sianan. Wasduhu tiada Tuhan selain Allah. Iraha wau naon. Nah itu mesti ngaji tauhid. Jadi lo ngaji tauhid bahasaan kurang ke neraka kabeh. Siun. Bener makanan teroris ya. Di mana sih Allah? Terserah ya tahu. Tapi memang punya alamat di atas aras gitu. Bisa jadi. Makanya salah satu yang harus kita ketahui, direncanakan Ji dari sekarang Ji.
Kalau udah meninggal, udah mati, udah maut, rencana mereka mana? Sok geura jawab. Jadi kudu ti ayeuna ieu geus kudu boga rencana lamun geus maot kalau udah mati, rencananya mau kemana? Ujung-ujungna goalna teh ka mana? Surga. Ka surga. Kita kudu dibahas ta pengajian bulanan. Kabeh ge nyebutna ka sawarga. Kos heueuh. Geus nyaho. Geus nyaho can alamatna. Ridho Allah. Iya kan nggak tahu masalahnya. Makanya tugas kita adalah tahu alamat dulu. Tulis alamat. Masjid Al-Ikhlas di Aspor. Wah, tetep namun teu dianteur mah. Sanajan make naon Google Map ge kalau kita cari alamat kadang-kadang Iya. mengkol teu buku. Dapur batu lo diasupan. Makanya butuh yang nganter. Nah, yang nganter itulah ulama. Kalau bahasa tasawuf mursyid, bahasa tarekat tuh mursyid, murabbi. Gitu. Kalau Nabi kan diantaranya sama Jibril. Gandara anak-anak, urang naon gandara anak-anak. Sarah. Motor teu boga sapeda heueuh, beca-becaan tuh. Leumpang ge can leumpang pikeun ka ayeuna. Urang leumpangkeun we ti ayeuna leumpang ge lumayan. Kata Nabi, siru leumpang. Walau urjan, walaupun sambil terseok-seok dan merangkak. Mohon maaf, sambil pincang, leumpang buru-buru. Jadi kudu geus leumpang, umur geus mepet. Kudu geus berangkat. Mun hayang cepet nyangan buruk. Gitu. Di mana burukna? Kapan pasti kapanggih. Deukeun atuh. Da buruk nyamperkeun Nabi teh nu bikin kapal lembut. Lain Nabi nu buruk. Buruk mah nyamper. Tapi keun ka atok. Bikin jero aing mah. Terus jero-jero aing resep guys. Aduh, ieu. Kakayan dulu. Geus insyaallah asup surga kabeh geus Amin. Amin ya rabbal alamin. Di neraka teh sieun bae mah. Jadi kumaha ieu? Sabtu hareup rek ngaji tauhid. Gas. Nah, gas ge. Edor pras teh ya. Ya sistemnya dialog, sistemnya diskusi. Memang ngaji tauhid senangnya kayak gitu. Lebih baik dialog, diskusi gitu. Untuk memperkuat iman. Itu aja ya, mudah-mudahan manfaat. Udah kan, gak ada lagi, gak ada pertanyaan. Nggak ada. Doorpressnya habis. Habis doorpressnya. Iya, normal saya juga udah. Habis. Enggak, maksudnya dari jamaah nggak ada. Dia barangkali ada pertanyaan mengenai Iya. Naon Kanggun, ada pertanyaan nih Kanggun. Naon. Ayo Mang Dedi, tanya. Cukup. Oke. Atur nuhun. Ini kalau udah ngaji tauhid insya Allah minimal kita tahu manfaat ngaji. Oh iya ya, gitu aja. Jadi tapi wajib ngasih tahu ke yang lain sebab kesian mereka kesian. Gitu aja. Ya itu kalau aja tadi saya kurang balik nah, kaitan dengan makan, oh, lapar makan, minum, haus minum. Tiba-tiba kan ada bahasa musik tadi kan. oh. Itu apa? Maksudnya lapar kudu makan. Emang kalau nggak makan Lapar mah. lapar mah. Semua ada. Puasa aja. Siapa ya? Di depan atau puas? Puasa kan akan dipikap itu kan. Berarti lah mereka makan gitu nah naon. Oh maksudnya apa? Doktrinnya memang Udah makan. musrik gitu kan doktrinnya. Iya, ketika itu jadi keyakinan. Ya, Jadi macam- tidak mungkin ya.
Kalau nggak makan sih benar-benar meninggal. Padahal orang nggak Allah gitu. Gitu. Eta mah heuh ya mah. Loba hati. Jadi kayak di rumah orang kudu makan wae mun lapar Kalau gitu. pulang kita nggak Kalau bisa makan sama waktu makan, kita tergantungan sama makan. Kita Iya. tergantungan sama makan. Gitu Mang Deddy. Jadi Beneran. kudu makan wae kan. Padahal kalau kita makan pun kita Kenapa? Hubungannya dengan takabur. Takabur sombong. Oh iya, ya sama kayak gitu. Orang meyakinkan, lalu jadi keyakinan. Keyakinan ya. Ini kan kita ingin membersihkan keyakinan yang ini. Itulah nanti tauhid. Intikan itu keyakinan. Baik, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam